Subkoordinasi Perempuan dan Anak Ibu Maira bersama seluruh staf dan juga dalam tim BNPT Budina selaku narasumber nasional. Yang saya hormati pengurus Forum Koordinasi Pencegahan Teroris Papua, dalam hal ini diwakili oleh Kabid Pemuda. Terima kasih. Yang saya hormati narasumber daerah. Hari ini ada seorang dosen dari Universitas Cenderawasih yang kami undang secara khusus untuk menyampaikan beberapa pikiran terkait dengan perkembangan perempuan di Papua. Dengan penuh kasih kami sapa Ibu Dr. Ina Samosir Levaan, SPD MPD, yang kami hormati, kami banggakan, kami cintai, pimpinan organisasi di Kota Jayapura bahkan provinsi yang hari ini sebagai audiens yang kami undang. Dan saya sebut dan perkenalkan satu persatu dari IPMI, Ikatan Pengusaha Muslim, dari Gabungan Organisasi Wanita Kota Jayapura. Terima kasih. Dari Persatuan Wanita Kristen Indonesia Provinsi Papua. Terima kasih. Dari Wanita Hindu Provinsi dan Kota Jayapura. Terima kasih kawan-kawan, boleh memenuhi undangan. Dari Komunitas Perempuan Adat Kampung Heboh. Iya, terima kasih. Dari Ikatan Perempuan Port Mumbai. Terima kasih. Dari Persatuan Wanita Gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Terima kasih. Dari PWKI Distrik Jayapura Utara dengan ketuanya Ibu Laurina Menin yang menggunakan kursi roda tetapi memenuhi undangan kami. Terima kasih. Dan undangan hadirin yang lain yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Mengapa saya harus memperkenalkan? Sebab kita semua tahu bahwa perempuan itu ada. Mereka bukan tidak ada, tetapi ada. Ketika kita siap ruang-ruang seperti ini, mereka hadir untuk memberi kekuatan dan penguatan buat kita. Pertama-tama saya sebagai panitia, tetapi juga dalam kapasitas saya sebagai salah satu ketua bidang di Forum Koordinasi Pencegahan Teroris Papua sebagai ketua bidang perempuan dan anak. Dan saya ingin melaporkan kepada kita semua bahwa mungkin di Papua forum ini merupakan wadah yang baru sehingga belum banyak yang mengenal. Tetapi forum-forum seperti ini hadir bekerja untuk kepentingan negara, tetapi juga untuk menjaga masyarakat. Hari ini kami melaksanakan kegiatan ini merupakan program kerja dari BNPT Pusat, terutama khusus untuk bidang perempuan dan anak. Hari ini tanggal 12 April 2023 merupakan program yang pertama sekali dilaksanakan oleh bidang perempuan di BNPT, dan kitalah yang membuka dari timur, yaitu dari Papua. Untuk 2023 program bidang perempuan baru pertama kita buka dari sini dan sampai dengan Desember akan dilaksanakan di 34 provinsi. 2023 Papua mendapat kehormatan, terutama untuk saya sebagai ketua bidang merasa bangga. Terima kasih untuk kepercayaan. Karena itu atas nama bidang perempuan dan FKPT Papua, bagaimana nilai yang hari ini kita dapat dari pikiran-pikiran perempuan-perempuan cerdas. Pada pagi sampai siang hari ini kita melaksanakan kegiatan Perempuan Top, Teladan Optimis Produktif dengan tema
Cerdas Digital Satukan Bangsa dalam rangka pencegahan paham radikalisme dan terorisme khususnya di kalangan perempuan. Kami melaksanakan kegiatan ini merupakan bentuk pencegahan paham radikal dan terorisme di masyarakat khususnya di kalangan perempuan, karena kami berharap perempuan terutama di tanah Papua menjadi agen-agen perdamaian dalam pencegahan paham radikal terorisme dan mengajak masyarakat Papua secara keseluruhan untuk ikut serta dalam pencegahan paham radikal terorisme sehingga menjadikan Papua yang damai, tentram, dan maju ke depannya. Terkait dengan kegiatan hari ini yaitu workshop Cerdas Digital Satukan Bangsa, ini salah satu materi yang saya bawakan berkaitan dengan perempuan top atau perempuan teladan, optimis dan produksi, terkait lagi dalam kaitannya dengan peran perempuan Papua dalam pencegahan radikalisme dan terorisme melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme SKPT Papua ini. Saya senang sekali karena materinya berkaitan dengan kearifan lokal negeri tanah Papua, kemudian bagaimana dia juga harus diatasi atau pencegahannya melalui media sosial. Sangat senang sekali karena tadi materi yang dibawakan ditanggapi baik oleh para peserta yang hari ini hadir adalah para perempuan perwakilan. Mereka merepresentasikan setiap kolektivitas mereka, dan mereka senang sekali karena ternyata mereka mendapatkan banyak hal yang berkaitan dengan peran-peran perempuan, baik secara hak kewajiban, publik domestik. Mereka tidak ada di bawah tekanan. Mereka memahami bahwa ternyata yang menjadi akar untuk menyelamatkan anak generasi mereka adalah memahami tentang akar budaya. Ya, akar budaya itu kan dari rumah. Orang tua mengajarkan, pendidikan dan pengajaran itu bukan di sekolah, diawalinya dari rumah. Sehingga tadi para perempuan mulai menyadari bahwa bahan-bahan pembelajaran yang harus diajarkan dari rumah untuk mencegah radikalisme adalah nasihat, kesantunan berbicara, santun berhadapan dengan orang tua, bagaimana menyelesaikan persoalan dengan pikiran dingin, ternyata itu dari dalam rumah. Hari ini mengadakan workshop bernama Cerdas Digital Satukan Bangsa bersama BNPT dan juga para mama-mama, para pimpinan komunitas yang ada di Jayapura. Nah, apa yang kami bahas hari ini, kita membahas begitu banyak isu yang ada di ruang digital, di mana banyak para wanita dan juga anak-anak yang menjadi dampak dari isu-isu tersebut. Dan tujuan dari workshop kita ini adalah mengajak para mama menangkis isu-isu digital itu lewat pendekatan-pendekatan yang persuasif kepada anak-anak dan juga mempengaruhi para ayah agar bersama-sama bisa menyatukan bangsa. Jadi cerdas digital dan bisa menyatukan bangsa. Nah, salah satu isu yang ada di ruang digital adalah isu hoax. Apalagi kita menjelang pemilu di 2024. Dan kita sudah mengenal hoax ini begitu dahsyat. Di pemilu yang lalu, kita nggak boleh lagi tidak cerdas. Bagaimana kita menjadi menguatkan bangsa kita menjelang pemilu ini, yaitu dengan betul-betul menangkis segala macam kebencian yang dilontarkan begitu banyak orang untuk membuat bangsa kita terkoyak-koyak. Kita nggak mau itu terjadi. Kita perlu menyatukan bangsa kita dan mengajak semua pihak untuk berhati-hati lewat mengecek fakta, apakah benar yang dilemparkan orang-orang itu adalah realitas kebenaran atau itu adalah hoax yang mengajak kita membenci satu sama lain. Hari ini kegiatan workshop ini saya mengikuti, saya melihat bahwa apa yang mereka memberi materi kita ini sungguh luar biasa. Kalau bisa itu nanti berapa kali mereka datang lagi untuk kasih kita penguatan-penguatan supaya di Papua itu banyak harus kita dengar masalah-masalah ini. Karena sekarang anak-anak muda, cucu-cucu digital itu mereka lebih fokus ke sana, tapi mereka tidak belajar dengan baik. Dengan adanya begini kita sudah paham supaya kita bisa lihat kita punya anak cucu juga harus orang tuanya kita kasih masukan untuk mereka supaya itu salah.
supaya anak-anak itu jangan terpengaruh dengan digital yang sekarang yang dihantui oleh HP-HP yang sekarang mereka. Hanya itu saja yang saya lihat ada. Memang banyak sekali bagus kalau orang tua yang mereka hadir. Ini banyak ini oma-oma yang hadir. Jadi mereka juga tadi bilang lebih baik kita anak cucu itu kita selamatkan. Kalau tidak tuh mereka dipengaruhi oleh sekarang digital ini. Memang HP membuat anak-anak tidak bisa makan baik, anak-anak tidak bisa tidur baik, anak-anak tidak belajar dengan baik. Jadi saya lihat ini tadi apa yang saya dengar tuh, saya ini lihat ini dari saya punya anak cucu. Jadi sebenarnya itu apa yang mereka kasih itu harus kita kembali ke rumah kita mengajar anak-anak cucu kita. Hanya ini bagus mereka kasih hari ini workshop yang kita ikuti untuk penguatan-penguatan. Saya sangat memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada BNPT Republik Indonesia dan kepada Kabid Perempuan dan Anak FKPT BNPT Provinsi Papua atas terselenggaranya kegiatan Perempuan Teladan Optimis dan Produktif berupa workshop. Saya lihat kegiatan ini sangat positif. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi perempuan asli Papua dan bagaimana perempuan asli Papua ini menjadi garda terdepan dalam memberikan pemahaman yang baik kepada keluarga, kemudian di lingkungan, kemudian kepada masyarakat terkait bagaimana kita memberantas melawan paham-paham radikalisme, paham-paham terorisme, dan paham-paham ekstremisme yang beredar di seluruh masyarakat. Saya berharap kegiatan ini dapat berjalan terus, kemudian makin banyak peserta-peserta atau organisasi-organisasi kewanitaan yang dapat ikut andil dan mengambil bagian dalam kegiatan ini. Ini adalah kegiatan yang sangat positif karena tadi juga saya melihat ada sedikit diskusi berupa beberapa contoh kasus yang diberikan oleh para pemateri. Kemudian para pemateri juga memberikan materi yang benar-benar sangat bermanfaat bagi wanita-wanita dan ibu-ibu asli Papua. Terima kasih. Kami dari Forum Koordinasi Pencegahan Teroris atau FKPT Papua, kami menyelenggarakan workshop bagi perempuan teladan, optimis, dan produktif atau perempuan top, cerdas digital, dan satukan bangsa. Nah, ini kami laksanakan dalam rangka pencegahan radikalisme dan terorisme melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme atau FKPT Papua. Sebab mengapa kami laksanakan ini, karena selain kegiatan ini sebagai program kerja dari BNPT Pusat, terutama untuk kami di bidang perempuan dan anak, hari ini kami mulai dari Papua untuk melaksanakan kegiatan yang sama di seluruh Indonesia. Tetapi kami mengucap syukur BNPT bisa mulai dari Papua dan hari ini tanggal 12 kami sudah menyelesaikan. Tujuan dari kami laksanakan kegiatan ini, sehingga tujuannya adalah memberikan informasi-informasi, kemudian memberikan penguatan, pencerahan, sosialisasi terhadap seluruh paham-paham radikalisme, paham intoleransi, bahkan paham terorisme yang terjadi di tanah dan negeri kita atau di negara kita. Tidak terlepas dari itu, kami juga ingin supaya lewat organisasi-organisasi perempuan, mereka ini juga menjadi media komunikasi, media sosialisasi terhadap seluruh masyarakat yang ada di tanah Papua. Bahkan kenapa kami harus hadirkan ibu-ibu, karena ibu-ibu merupakan pribadi yang sangat dekat sekali dengan anak-anak, dengan keluarga, suami, dan seluruh kaum keluarga untuk bisa menyampaikan hal-hal yang positif ini. Dan hari ini kami hadirkan 100 perempuan untuk menjadi audiens dari kegiatan ini, dan mereka yang hadir adalah seluruhnya pimpinan dan pengurus dan anggota dari organisasi, baik organisasi perempuan keagamaan, organisasi kemasyarakatan, dan juga organisasi dari komunitas perempuan adat, aktivis, dan juga bahkan dari perempuan-perempuan di keamanan juga ada, dan juga ada hamba-hamba Tuhan. Semua kami hadirkan supaya kami hari ini mendapatkan informasi yang sama, sehingga kami juga dapat menyebarluaskan informasi melalui narasi-narasi yang positif lewat media sosial. Karena itu hari ini
saya sebagai bidang perempuan atau ketua bidang perempuan FKPT Papua merasa bersyukur dan berterima kasih kepada BNPT yang juga menghadirkan 3 narasumber yang luar biasa, yaitu satu dari BNPT sendiri, Ibu Subkoordinator bidang perempuan dan anak, kemudian juga partisipasi masyarakat. Lalu dari Uncen kami hadirkan salah satu dokter yang luar biasa sebagai penggerak bagi sekolah penggerak dan literasi di tanah Papua, Ibu Dr. Ina Samosir Levaan, SPD MPD, yang bagaimana mengangkat nilai-nilai kearifan lokal dalam menjaga toleransi, menjaga hal-hal yang positif, dan juga memberi penguatan kepada seluruh perempuan untuk menjadi agen perubahan dengan memiliki nilai-nilai agama, nilai budaya, tetapi juga harus mengetahui peran perempuan dan mengenal diri kami sebagai seorang perempuan yang berkiprah baik di dunia domestik maupun juga di ranah publik.